Kini kita update perkembangan pasar saham hingga pukul 10:01 waktu Indonesia Barat. Kita akan mulai dari kondisi IHSG yang hari ini memang dibuka terapresiasi, naiknya cukup tinggi hingga 1% ke 8.200-an dan masih terus bergerak di level 8.230 sampai dengan 8.230. Sementara indeks harga saham gabungan memang sudah rebound usai terkoreksi dalam pada perdagangan kemarin, tepatnya di hari Rabu, menyusul keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang memutuskan untuk menahan suku bunga acuannya. Mayoritas sektor perdagangan melemah kemarin dengan hanya sektor properti dan industri yang menguat, sedangkan koreksi sektoral terbesar dicatatkan oleh barang baku, finansial dan juga teknologi yang memang erat kaitannya dengan keputusan suku bunga BI. Pemberat utama kinerja IHSG kemarin adalah deretan saham blue chip kapitalisasi pasar besar yang sempat menguat pada perdagangan kemarin. Berpindah ke mata uang rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat setelah Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga acuannya. Melansir data definitif pada penutupan perdagangan kemarin juga, tepatnya hari Rabu atau pasca pengumuman suku bunga BI, justru rupiah tercatat menguat 0,09% di posisi 16.570 rupiah per USD. Penguatan ini juga sekaligus membalikan arah setelah sempat dibuka melemah 0,03% di level 16.590 rupiah per USD pada awal perdagangan. Sementara itu pemirsa, DXY berada pada level 99.014 naik sebesar 0,283 dari hari sebelumnya di 98.731, melanjutkan kenaikan selama 3 hari berturut-turut. Dan pada hari ini sendiri, sentimen pasar juga akan mempertimbangkan sejumlah sentimen termasuk masih dari suku bunga BI. Di tengah pasar yang masih wait and see terhadap arah kebijakan The Fed dari Bank Indonesia akhirnya mengambil langkah untuk menahan suku bunga. RDG BI yang berakhir pada hari Rabu kemarin memutuskan untuk menahan suku bunga acuan atau BI rate tetap berada di level 4,75%. Langkah menahan ini diambil sebagai jurus untuk menyeimbangkan antara upaya menjaga stabilitas eksternal dan juga kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. BI juga memandang level suku bunga saat ini masih memadai untuk mengendalikan inflasi agar tetap sesuai dengan target sasaran. Gebrakan signifikan datang dari Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa mengkonfirmasi bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran jumbo senilai 20 triliun rupiah untuk program penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Dan langkah ini merupakan realisasi dari janji Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan data kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Purbaya juga menegaskan alokasi tersebut sudah difinalisasi setelah pembicaraan intensif dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Tidak hanya memutihkan tunggakan BPJS, pemerintah juga jor-joran menggelontorkan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat di akhir tahun ini. Bantuan langsung tunai atau BLT dengan total anggaran 30 triliun rupiah dipastikan mulai cair pada triwulan 4 tahun ini. Dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendesak pemerintah daerah untuk pasang mata dan bergerak cepat melakukan verifikasi data. Pasalnya data penerima kali ini diperluas secara signifikan. Dan kini kita akan lihat juga kondisi IHSG secara sektoral pada pembukaan perdagangan tepatnya pada pukul 10:05 waktu Indonesia Barat. Terpantau masih bergerak cukup ciamik, bahkan untuk konsumer primer apresiasinya berada di rentan 1,90 hingga 2%. Untuk finansial berada di teritori positif juga dengan kenaikan 0,83%, namun untuk konsumer non primer perindustrian apresiasinya tipis di 0,23 dan 0,03%. Kini kita bergeser ke 4 sektor lain. Dari 4 sektor lain semuanya juga masih hijau royo-royo dengan properti dan real estate. Apresiasinya cukup tinggi bahkan melebihi 3%. Infrastruktur naik di atas 1,5%. Untuk energi bahan baku juga mengalami apresiasi namun hanya tipis-tipis saja di 0,15 dan 0,66%. Kini kita akan lihat juga kondisi dari 3 sektor terakhir. Dari 3 sektor terakhir terpantau memang tidak ada sektor yang terkoreksi sampai dengan pukul 10 ini ya. Dengan teknologi, transportasi, dan logistik hingga kesehatan semuanya naik di atas 1%. Tepatnya 1,32, 1,90 dan juga 1,19%. Dan kalau kemarin rupiah bergerak terapresiasi, justru hari ini rupiah di jam 10:06 terpantau terkoreksi 0,42% menjadi Rp16.640 per 1 USD atau kehilangan 70 poin. Dan kini kita lihat juga kedudukan rupiah terhadap mata uang asing lainnya. Terpantau semuanya juga terkoreksi terhadap yen Jepang turun 0,11, terhadap Singapura dolar turun 0,33%, terhadap euro turun 0,29%.